Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama panggilan Islami Channel. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat panggilan channel di mana saja berada, saudara-saudaraku seiman dan setanah air, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang semangat perjuangan Kiai Haji Gus Abbas Buntet yang tidak mengenal lelah, kapan saja, di mana saja, selalu menggema dan menggelegar, mengajak, menyampaikan, dan melakukan seruan untuk siap menghadang bahkan melawan barisan Habaib Ba'alawi Yahudi Yaman yang sudah semakin bersikap kurang ajar kepada para ulama-ulama dan kiai Nusantara yang mulai bersikap tidak semena-mena kepada para juriat Wali Songo yang memperjuangkan Islam di Indonesia. Bahkan mereka sudah merusak sejarah, mereka sudah merubah sejarah, bahkan membelokkan sejarah perjuangan dan peradaban Islam di Indonesia. Untuk itu, mari kita apresiasi bersama dan kita dukung untuk ikut serta di dalamnya, memperjuangkan dan membantu perjuangan Kiai Haji Gus Abbas Buntet ini. Untuk itu, kepada saudara-saudaraku seiman dan setanah air, sebangsa dan seperjuangan, ayo kita sampaikan, kita panjangkan berita ini kepada anak dan keluarga kita, kepada saudara dan kerabat kita, agar mereka tahu dan mengetahui harus bagaimana sikap kita saat ini kepada para Ba'alawi Yahudi Yaman ini. Kita memang harus menghormati, menghargai dan mencintai juriah Rasulullah, habaib, para habaib. Tapi habaib yang benar, bukan yang palsu. Sedangkan Ba'alawi Yahudi Yaman ini adalah hanya mengaku-ngaku saja. Mereka mendoktrin, menyesatkan, dan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada generasi-generasi penerus kita. Untuk itu, kita harus tahu bahwa para habaib Ba'alawi Yahudi Yaman ini sudah jelas dan sudah yakin bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, baik secara genetik, secara sejarah ilmu nasab, dan berdasarkan hasil tes DNA, mereka sudah tidak dan bukan keturunan Rasulullah. Mereka di sini hanya merusak akhlak dan akidah kita. Mereka di sini hanya merusak sejarah dan perjuangan peradaban dan kebudayaan Islam di Indonesia. Untuk itu kita harus berani mendukung perjuangan para ulama dan kiai yang senantiasa melawan para habaib Ba'alawi Yahudi Yaman yang sudah semena-mena di negara kita, mengeruk kekayaan, mencari tempat, bahkan mungkin akan merebut negara Republik Indonesia. Ini harus kita waspadai dan berhati-hati sejak dini sekali. Untuk itu, kita tidak boleh diam. Kita harus menyampaikan berita yang hak ini, yang benar ini kepada seluruh yang wajib mengetahui, yaitu warga negara Indonesia, bahwa saat ini kita hanya direndahkan, diperlakukan semena-mena oleh
para habaib Yahudi Yaman ini ya, yang sudah kurang ajar kepada kita sebagai penduduk pribumi. Iya. Untuk itu, sebagai bekal dan memperkuat keyakinan kita, ayo kita saksikan seperti apa sepak terjang, langkah dan ketegasan Kiai Haji Gus Abbas Buntet ini dalam melawan itu semua ya. Dan perlu kita perhatikan, perlu kita lihat, dan perlu kita contoh dan kita ikuti ya. Dan jangan lupa ya, ikuti dan tonton videonya dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para asyraf, para satih, pejabat pemerintah hingga kula hormati, baik sipil ataupun militer, para sahabat Banser, pengurus NU, muslimat, fatayat, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, para anggota Banser ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kula kali panjenengan sedaya bersama-sama menyaksikan acara perhelatan Tahun Baru Islam 1446. Mugi-mugi sedaya umat Islam memiliki semangat yang baru, memiliki wacana yang baru, dan memiliki sebuah cita-cita yang baru dan kesuksesan keberhasilan yang baru, baik di bidang agama, sosial, dan politik. Mugi-mugi tahun ngajeng langkung sae ketimbang tahun saderengipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersoaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya diberikan oleh Allah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama, para kiai, orang-orang yang bertakwa. Itu adalah keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rabu, kula nembe kemawon wau mampir dumateng petilasanipun Maulana Maghribi wonten dumateng daerah napa? Daerah pesantren. Termasuk kula nembe ziarah dumateng Mbah Yai Maskun Kostolani, sesepuh panjenengan sedaya, guru kula kali panjenengan sedaya. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai detik ini petilasan Maulana Maghribi masih berada pada posisi sejarah yang aslinya sebagai sebuah petilasan Maulana Maghribi, walaupun juga
Ada yang mengatakan di dalamnya ada jasadnya, tapi ada yang mengatakan itu adalah petilasan. Kemudian ada seorang oknum daripada Ba'ali atau Habaib yang mencoba-coba untuk merubah, untuk menjadikan petilasan itu sebagai makam daripada seorang Habib, namanya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi. Nama itu adalah nama yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Nama itu adalah nama yang tidak dikenal oleh sesepuh-sesepuh yang ada di situ, sehingga sesepuh-sesepuh kawan mereka sedoyone menolak nama itu dan menolak gagasan di mana petilasan Maulana Maghribi digentas sebagai kuburan makam Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi. Ini adalah merupakan satu sikap yang sangat luar biasa di dalam membela bangsa, membela negara, membela leluhur daripada klan-klan Ba'ali yang kadang-kadang mencoba untuk membelokkan sejarah Indonesia, mencoba untuk memalsukan makam-makam yang ada, mencoba untuk menggeser satu peradaban-peradaban keislaman yang ada, diarahkan kepada klan pribadinya masing-masing, klan bangsanya. Alhamdulillah berkat ketegasan masyarakat Pemalang dan pesantren ini, akhirnya berdirinya makam palsu yang ada di daerah pesantren itu dapat digagalkan. Alhamdulillah. Para syirek, para sedulur, kebangkitan daripada Muharram adalah kebangkitan umat Islam. Kebangkitan Muharraman adalah kebangkitannya wong Islam sing ana ning Pemalang, yaitu kebangkitan di mana wong Islam bangkit dari kebodohannya, bangkit daripada ketidaktahuannya, bangkit daripada tidurnya, bangkit karena sekian lama sudah disuntik mati suri oleh klan-klan tertentu, oleh beberapa klan, khususnya klan Ba'ali yang menyuntik mati suri masyarakat Pemalang, sehingga masyarakat Pemalang kerap gampang dibodohi, gampang dibohongi dengan satu framing dan doktrin yang tidak benar, yang sangat keluar dari akidah dan sangat keluar dari syariat dan agama yang Islam yang diajarkan oleh para wali songo. Maka dari itu adanya polemik tentang masalah nasab, adanya terbongkarnya nasab Ba'ali, bahwa mereka semua itu bukan cucunya Rasulullah. Ini adalah bukan sekedar hasil daripada tesis Kiai Imaduddin, tapi ini adalah merupakan kemenangan bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Bahwasanya wong Islam Indonesia orang bisa digorohi, bahwasanya orang Islam Indonesia tidak bisa dibohongi, bahwasanya sejarah Indonesia tidak bisa dibelokkan, bahwasanya makam leluhur Indonesia penuh dengan karomah sehingga tidak mungkin bisa dipalsukan. Siapa yang membelokkan leluhur Indonesia, siapa yang membelokkan sejarah Indonesia, siapa yang memalsukan makam-makam leluhur Indonesia, itu semuanya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya, berhadapan dengan para wali dengan karamahnya. Mereka semua tidak mungkin akan berhasil di bumi Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, framing tentang masalah cucunya Rasulullah, satu pergerakan politik itu pernah terjadi bukan sekedar di Indonesia, tapi pernah terjadi para syarif Rasul pada waktu tahun yaitu 900, yaitu tahun proses 970 sekian. Masehi sampai tahun 11, yaitu adalah tahun 1171 Masehi, di mana klan
yang disebut juga sama dengan klan Ba'alwi, namanya klan Banu Ubaidillah, atau disebutnya juga Banu Ubaid, tapi dikenal di dalam sejarah Islam namanya Banu Fatimiyah. Saya berbicara di depan kalian semua ini dalam rangka mencerdaskan saya kalian, dalam rangka membuka mata kalian semua, di dalam rangka membuka hati kalian semua, supaya kalau kalian mencintai cucunya Rasulullah, itu cucu yang sebenar-benarnya cucu, bukan cucu palsu dan bukan cucu yang atas nama Rasulullah nyatanya nasabnya palsu. Umat Islam di Indonesia Pemalang niku adalah kelebihannya apa? Kelebihannya adalah saudara-saudara sekalian mencintai Rasulullah dan mencintai cucunya, mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang dekatnya. Di mana umat Islam Indonesia yang menangis-nangis di pinggir makamnya Rasulullah di Raudhah. Wong Islam Indonesia niku teng raudhah niku sedayane nangis, Pak. Mboten mung salat nangis, malah kadang wonten nangis tok salate mboten. Iki wong ketuwon mawon teng pinggire Kanjeng Nabi niku masyaallah. Napa maksude? Niki karena rasa cintanya umatnya Rasulullah yang ada di Indonesia pada beliau, dan sesuatu yang menyebutkan lambang-lambang kedekatan dengan Kanjeng Nabi. Niku wong Islam niku seneng, wong Islam Indonesia niku. Termasuk juga putuhe Kanjeng Nabi. Wong Islam iku demen dumateng putuhe Kanjeng Nabi. Sebab putuhe Kanjeng Nabi dianggap adalah warisan Kanjeng Nabi secara fisik. Mila para sedulur, ketika klan Ba'alwi didatangkan oleh Belanda abad ke-19, di-framing oleh Belanda bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah, kebiaguyah tanpa reserve. Iku wong Indonesia semuanya mencintai habaib semua, mencintai Ba'alwi semua, tanpa ada penelitian, padahal itu yang memframing adalah Belanda. Saudara-saudara sekalian, 200 tahun panjenengan dibodohi oleh Belanda yang mengatakan bahwasanya yang namanya Ba'alwi itu adalah cucunya Rasulullah. Itu dibodohi oleh Belanda. Ketika itu Belanda di dalam sejarahnya sampean buka sejarah Atlas Wali Songo ingkang dikarang dumateng Bapak Kiai Agus Sunyoto sebagai seorang sejarawan yang mendapatkan piagam penghargaan tahun 2014. Para Rasul mengatakan bahwasanya Belanda mendatangkan Ba'alwi di framing sebagai cucunya Rasulullah setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, yaitu tahun 1830. Pada waktu itu Belanda kerepotan menghadapi pergerakan umat Islam se-Indonesia yang dipimpin oleh para wali songo, para sayyid, termasuk abad ke-17, abad ke-18, tahun 1790. Itu para sayyid gelombang kedua itu datang dari Hijaz. Karena di sana terjadi peperangan, yaitu Arab dibantai Ahlus Sunnah wal Jamaah dumateng Wahabi. Akhirnya pada mlebu ngendi mlayu ning Indonesia. Kenapa orang Hijaz lari di Indonesia? Karena sebelumnya sejak abad ke-9 di Indonesia itu sudah masuk banyak sayyid-sayyid yang asalnya dari Hijaz, termasuk bangsa Wali Songo. Makanya mereka lari, dan mereka itu kemudian zamannya Sultan Agung berperang dengan Belanda, para sayyid dari Hijaz ikut berperang dengan Belanda. Zamannya sampai Diponegoro melawan Belanda ikut berperang. Tahun 1830 Belanda itu menangkap Diponegoro dan menangkap para sayyid yang asalnya dari Hijaz, ditangkap karena membela Diponegoro. Maka saudara-saudara para sayyid akhirnya semuanya tidak mau menyerah kepada Belanda, tetap mendukung pergerakan daripada rakyat-rakyat pribumi untuk melawan Belanda. Akhirnya pada melaju di seluruh Indonesia. Maka tersebar di Indonesia ditemukan makam-makam sayyid syarif. Itu sayyid syarif dudu Habib bari sayyid bari syarif ora pada. Saudara-saudara sekalian, Belanda kerepotan, dan saya yakin Belanda itu tahu bahwa pergerakan orang pribumi itu adalah diantaranya adalah dibantu oleh para sayyid dan para
para syarif dari Hijaz. Maka Sayyid dari dan Sayyid dan Syarif itu, saudara-saudara sekalian, maka Profesor Dr. Senuk Hogroyo niku sampun paham bahwa Sayyid Bari Syarif iku putune Kanjeng Nabi. Maka untuk menghalau pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh para Sayyid dan para Syarif, dipimpin oleh para pangeran yang ada di Jawa, maka dari itu para Syekh Rasul abad selanjutnya setelah Diponegoro ditangkap untuk menghentikan, untuk memalingkan masyarakat Indonesia tidak nurut kepada para Sayyid dan Syarif, maka mereka tahun 1832 mereka mendatangkan wong sing tampangnya tampang Arab tapi genetikanya genetika Yahudi, tampang Arab tapi genetikanya sama dengan Belanda. Apa? Didatangkan dari Hadramaut Yaman, bangsa Ba'alwi, bangsa Habaib, di framing malang Belanda ke wong Pemalang, ke putune Kanjeng Nabi, kaitan tujuh putune Kanjeng Nabi, kebiak kuyah wong Pemalang berem kabeh buta selama 200 tahun. Maka dibongkarnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ba'alwi itu nasabnya putus melalui tesisnya Kiai Maduddin dan para ulama seluruh dunia. Ini bukan sekedar kajian data ilmiah, tapi ini adalah kersane Gusti Allah, malah ini adalah merupakan kemenangan umat Islam seluruh Indonesia menghadapi Yahudi. Ini kemenangan wong Islam, Pak. Kemenangan wong Islam jelas, Pak. Gusti Allah taala boten kersa niku Indonesia dibelokaken. Gusti Allah niku eman dhumateng rakyat Indonesia. Maka para Syekh Profesor kula niku pernah ngendika dhumateng panjenengan, orang Yahudi bisa menguasai Palestina. Orang Yahudi bisa menguasai Palestina sampai masyarakat Palestina tinggal di Gaza itu sangat luar biasa keadaannya. Penderitaannya sangat luar biasa, dibelokkan sejarahnya, dipalsukan makamnya, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya masyarakat Palestina diusir dari tanah airnya menderita sampai zaman sekarang. Ini adalah ulah daripada orang Yahudi. Para Syekh Rasul kulo ngendikan mereka bisa menguasai Libya, mereka bisa menguasai Palestina, mereka bisa menguasai Syria, mereka bisa menghancurkan Irak, tapi mereka tidak akan bisa merusak Indonesia. Tidak akan bisa merusak Indonesia walaupun melalui Wahabi. Wahabi akan tertolak di Indonesia walaupun melalui Habaib. Habaib dibongkar habis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah keturunan Yahudi. Iya kemenangan umat Islam. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Iki para cerek para sedulur. Iki supaya panjenengan melek. Iki supaya panjenengan iku paham. Maka tentu para Syekh Profesor iki zaman dulu di Mesir niku wonten kados teng Indonesia napa jenenge Banu Fatimiyah. Paham napa mboten, Bu? Kok tampangnya tampang membingungkan nggih panjenengan. Paham napa mboten? Ya wis paham ora paham sing penting manggut-manggut beres. Zaman rumiyin Mesir niku wonten satu klan di mana klan itu mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dari siapa? Ngerasanya para syarif para sedulur, ngerasanya ngambil dari Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu, menyebut dirinya juga Fatimiyah, kerajaan Banu Fatimiyah, anak keturunan Fatimiyah yang menisbatkan kepada Siti Fatimah. Padahal mereka itu adalah Syiah Imamiyah Ismailiyah. Siapa Syiah Imamiyah Ismailiyah? Syiah Imamiyah Ismailiyah itu adalah sebetulnya gerakan orang Yahudi untuk mencangkok sebagai cucu Kanjeng Nabi. Sampean buka sejarah, nek wong ngomong kudu bari ilmu, nek wong demen kudu bari ilmu, nek wong geting kudu bari ilmu. Kenapa mboten? Sampean buka sejarah. Nama saudara-saudara sekalian, niku para syarif para sedulur, gerakan orang Yahudi ingin mencangkok anak cucunya kepada Sayyid Ismail bin Sayyid Ja'far Shadiq.
Sayyid Ismail bin Sayyid Ja'far Shadiq niki sinten niku sedereke Sayyid Musa Al-Kadzim. Gerakan politik yang diambil oleh orang Yahudi sayap kanan dipegang adalah Sayyid Musa Al-Kadzim, mendirikan satu Syiah Imamiyah sejene. Kemudian ada lagi orang Yahudi ingin mengatasnamakan putuwe Kanjeng Nabi dengan tujuan-tujuan penguasaan politik, dengan tujuan-tujuan dunia. Yang di-framing apa? Yang di-framing adalah mereka keturunan dari Sayyid Ismail, adine Sayyid Musa Al-Kadzim. Pada waktu itu para sedulur, sampai seorang Yahudi diantaranya Maimun Al-Qaddad mengatakan, para sedulur, mari kita kasih nama anak-anak kita sesuai dengan nama-namanya Sayyid Ismail, putranya Sayyid Ismail, cucunya namanya sama dengan cucunya Sayyid Ismail. Maka kemudian seorang Yahudi itu memberikan doktrin dan ajaran kepada anak cucunya supaya nama-namanya disamakan dengan nama-nama anak cucunya Sayyid Ismail. Dengan tujuan apa? Mereka punya misi yang sangat jahat, mereka punya misi yang sangat buruk, mereka punya misi sing boten sae. Nopo kelak di masa yang akan datang yang di framing sebagai cucu Kanjeng Nabi bukan cucunya Sayyid Ismail, tetapi cucu saya yang dicangkokkan kepada Sayyid Ismail akan diklaim sebagai cucu Kanjeng Nabi. Itulah gerakan Syiah Ismailiyah yang pada akhirnya menguasai Mesir dan Afrika 200 tahun. Ya wis ngerti orang artis yang ting mantuk-mantuk. Ngaku ngomong denen ngotot-ngotot ngerti kan, megel-megel cangkem tek. Gina apa mboten Bu? Faham napa mboten? Faham ora faham sing penting mantuk. Ya wis wong NU tak akeh mantuke. Wong digoroi pe mantuk-mantuk terus yang NU. Gina apa mboten? Paling enak iku tekoning pengajian, merem melek turu tetep oleh balikin ku ilmu ake oleh ajaran opo maning jagong bari bungkusan. Sampean sing gak ngomong dikei bungkusan kula sing ngomong dikei sedak badak niku. Ayo podo ngaji parek dari ulama, sopo sing seneng ngaji ganjarane olisu, sopo sing seneng ngaji ganjarane olisu. Warga pengen mlebu swarga napa mboten Bu? Kira-kira potongan sampean potongan swarga apa potongan neraka? Ayo ke potongan swarga? Mosok potongan swarga irunge pesek-pesek kaya kowe. Kulite buseng irunge pesek pengaku potongan swarga sih Bu. Ora apa-apa sing penting seneng ngaji insyaallah dadi penduduk swarga. Ayo padha dedonga besok mlebu swarga. Allahumma pripun carane yen ana pengajian ayo padha teko aja padha lunga nganti rampung donga. Yen donga dereng rampung dereng pragat aja bubar Bu. Biasanya ibu-ibu kesok ibul bubar. Sapa sing bubar kedongake teng kula muga-muga bojone pada kawin maning ya. Allahumma ngomong Allahumma mong Gusti. Mungkin apa mboten? Niki selawat nggih. Selawat ngangge bahasa Jawa penak apa ora? Lho selawat ora mesti bahasa Arab, nek bahasa Arab orang ngerti ya wis nganggo bahasa Jawa. Ngangge bahasa Jawa. Nek selawat nganggo Arab pripun Gus? Ora apa-apa, tapi sampean ora ngerti. Gina mboten? Kok sampean maca selawat tafrijian ora ngerti artine kok? Oh, sholawat tafrijian niku Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman diwaca ni wong Pemalang nganti 4444 wis 17 tahun gak ngerti artinya Gus. Belas boten paham artine Gus. Ora apa-apa. Wong jarane ustaz kaya kuwi ning Pemalang tok ora penting artine sing penting berkate aja keri. Gina apa mboten?
para sedherek para sedulur selawat iku ngangge basa napa mawon enak. Sayang si sungguh sayang ganteng tara sembahyang, sayang si sungguh sayang gelis tara sembahyang. Bahasa apa niku? Nabi Yusuf ganteng tapi wakil Siti Zulaikha gelis tapi rajin sembahyang. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Oh, para sedherek para sedulur niku eling-eling manusa urip ning alam dunya, ono ning dunya sepiro suwene diibaratke cuma mung mampir ngombe. Nah, wong urip ning dunya niku kaya mampir ngombe mung sedelat mawon mboten lami. Gino mboten? Kayak lagi tahun ini kita masih ayu-ayu, saya kita wis pipi wis peor-peor kaya gue. Lagi kemungkin tak ayu, kita urungnya wis blesek, wis pipi norana pojok. Gino mboten? Oh, para sedherek para sedulur ki ono maning kono para sedherek para sedulur ki bahasa napa selawate wong Pemalang ki niki daerah napa niki Sarwo Dadi niki selawat Sarwo Dadi niki nggih selawat Sarwo Dadi niku jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Ojo kemek bojo loro, bojo siji pangane kurang. Ojo kemek bojo loro, bojo siji pangane kurang. Ah, gue ibu-ibu kok semangat-semangat nemen sampeyan. Gino mboten? Mlakune wis doyo, wis pantes di apal nemen ya, Pak. Mripate wis kabur wis pantes di kira dengece sampean awake padha kering pengen kawin lah aku apal nemen saged cangkem ora bisa mingkem wis kudu di aku kena mboten jare bakatnya ngomong jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma ngomel kagak ada duit rewel asal banyak duit nem asal getok pakai ketepil lakinya disuruh ngepil besok masuk ke neraka wel tampang kayak wewe syukur ngaku dewek ya syukur ya sing nganggo kudunge prengsat-prengsat kowe gombel temenan uji napa mboten kiye selawat bocah nom sing Sarwo Dadi opo gini mboten cewek zaman sekarang cintanya buat mainan baru kenal chattingan panggil sayang apal nemen dia cewek zaman sekarang cintanya buat baru kenal chattingan panggil sayang fotonya kayak Syahrukan gayanya mirip jagoan begitu ngajak ketemuan tampang kayak lengkerangan ya niki sholawat dina apa mboten lah niku kados ngeten ya kembali kepada sejarah zaman rumiyin ning Mesir ana wong sing ngaku-ngaku dadi putune Kanjeng Masya Allah niku dindi ngakune putune Kanjeng Nabi padahal ning awak dhewe ora ana darahe Kanjeng padahal dheweke ning kono darah daginge wong Yahudi ning Mesir teko ning Afrika teko doktrin masyarakat Mesir kongkon ngormati dheweke seolah-olah keluargane dhewek adalah keluarga sing paling
paling mulia sejene kalah kabeh pokoke. Akhirnya tiba-tiba nikono para seprapra mendapatkan tempat di masyarakat Mesir, masyarakat Afrika yang orang ngeh. Masyarakat Afrika yang orang titen, mereka mencintai orang-orang itu. Mereka guyung kabeh, hormati kabeh. Akhirnya iku wong sing ngaku putune Kanjeng Nabi akhirnya semakin hari semakin ketahuan memiliki satu akhlak sing ora apik. Orang gelem hormati kiai sing ono ning Mesir bari Afrika dielek-elek. Orang gelem ditentang, anggur ditentang ning kono ngomongin dosa. Siapa sing nentang aku bakal mlebu neraka. Siapa sing nentang kami maka akan tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Akhirnya masyarakat Mesir bari masyarakat Afrika semakin wedos, semakin tenggelam dan semakin tenggelam terhempas dalam badai fitnah mengaku putuhe Kanjeng Nabi. Kini Mesir ki wis ana sedurunge Pemalang ana ki. Gila apa mboten? Akhirnya poros dulu lambat laun mereka menguasai pos-pos. Ada pos ekonomi dikuasai, pos militer dikuasai, pos kepolisian dikuasai, pos politiknya dikuasai, pos sosial keagamaan. Begitu ada perayaan semacam maulid niku dikuasai oleh mereka, seolah-olah anggene ora ana dheweke ke perayaan apapun sing sifatnya Islam tidak dianggap sempurna. Jadi para sahabat wong Mesir ora salah, wong Afrika ora salah mencintai mereka karena mereka mengframing dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Maka wong Mesir, wong Afrika mencintai mereka adalah karena Rasulullah. Begitu akhirnya para sahabat lambat laun akhirnya mereka merebut kekuasaan politik Mesir, merebut kekuasaan politik Afrika. Awalnya pemerintah dielek-elek, wah dia presiden Mesir, presiden Afrika, presiden iblis, menteri agamanya iblis, ini tentaranya adalah tentara Dajjal. Akhirnya mereka terpaku semua ngerasane ngintil ning putune Kanjeng Nabi mesti bener ngerasane ngintil ning putune Kanjeng Nabi. Apapun yang dilakukan oleh klan Banu Ubaidillah yang ada di Mesir dan Afrika yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika. Akhirnya secara ekonomi akhirnya Mesir dilumpuhkan, secara politik akhirnya Afrika dilumpuhkan, dan pada akhirnya perebutan kekuasaan Mesir dan kekuasaan Afrika, maka kekuasaan itu disebut oleh sejarah Islam kekuasaan Syiah, Banu Fatimiyah, Banu Ubaidillah. Ki melongone sampean melongo ngerti apa melongo keder sampean? Mumet napa mboten Bu? Mumet. Ya gak apa-apa mumet. Wong aku pe ora dipai mangan ning panitia mumet kok. Nek mumet insyaallah keringete metu, nek keringete metu insyaallah syarafe aktif, nek syarafe aktif awake sehat insyaallah dawa umure. Wong sarwa dadi kepengen dawa umure ya awake kudu sehat, awake sehat syarafe kudu aktif, syarafe aktif ya kudu akeh metu keringete ya kudu akeh mumet-mumete. Mila wong sarwa dadi kepengen dawa umure gampang, apa madosi lurus sing puyeng-puyeng sing mumet-mumet insyaallah barokah dawa umure. Ora percaya tinggal mawon kanca kari tanggane sampean, tongkone sampean, kancane sampean sing uripe mumet tunggal dina ora duwe apa-apa. Duit ora duwe, arep sarapan gak duwe duit. Kena mboten? Tekan omah ya tukaran terus bali bojone ora pragat-pragat. Badhe bayar sekolah ora duwe duit, muyeng mumet. Akhirnya sing sarwa dadi nganti tekan apa nganti tatune Pemalang kota, nganti tekan mogok ran dudongkal numpak motor tok bolak-balik unggal bengi tekan omah jam 09.00 esuk mangkate jam 3 bengi unggal dina. Iki awake sehat, umure 97 tahun masih urip terus ora mati-mati. Niki jenenge bibarokatil puyeng wal mumet. Gila apa mboten?
Coba lek wong iku uripe ora ana mut-mut alias gampang, angger wong uripe gampang mesti matine gampang kowe. Ora percaya wong sing matine gampang ki uripe kegampangan. Mila sampean urip aja kegampangan, bokatan matine gampang. Wong niku wong sarwa dadi kepengin uripe gampang, mangan apa bae gampang, akhire kabeh dipangan, akhire awake lemu, bakal wis awake lemu kena diabetes kencing manis, durung 60 tahun wis lemes ora bisa apa-apa lumpuh. Mangani malam ini mindoh, mangani apa bae akhire stroke, durung 60 tahun wis ora ning kuburan. Sebab napa iki uripe kegampangan, uripe gampang, pengen mangan apa bae gampang, pengen tuku emas gampang, pengen tuku klambi gampang, pengen tuku jam tangan gampang, pengen tuku motor gampang, pengen tuku mobil gampang, pengen duwe bojo maning gampang, pengen duwe omah gampang, pengen apa bae gampang nganti teko ning matine ya. Kalau sampean urip aja kegampangan. Nah sampai nih sumpah Gusti Allah waune panjenengan iku susah tapi semeniku alhamdulillah Gus uripe kula sampun gampang. Hati-hati barangkali Gusti Allah kepengen sampean cepat mati pripun mangke. Kira mboten? Wah niku sekali-kali mumet gitu. Para cerek para sedulur sedaya mawon. Pada akhirnya para sedulur Mesir dikuasai dengan Afrika oleh Banu Fatimiyah. Syiah Ismailiyah menguasai politik selama 200 tahun. Para cerek para sedulur sedaya mawon. 200 tahun saudara-saudara sekalian. Dari abad 10 kami sampai abad ke-12. Akhirnya ketahuan hancurnya Banu Fatimiyah bagaimana? Hancurnya Banu Fatimiyah itu ternyata melalui penelitiannya para ulama dan penelitian satu, penelitian tentang nasabnya. Nomor 2, meneliti tentang asal usul mbah-mbah mereka. Nomor 3, meneliti tentang sikap perilaku mereka yang sangat bertentangan dengan sikapnya Kanjeng Nabi. Diteliti. Apa sebabnya? Sebab ibu keluarga Banu Ubaidillah yang sudah menguasai pemerintah, memiliki kerajaan pemerintah dewa, menguasai Mesir dan Afrika, semakin sombong, semakin jahat, semakin semena-mena terhadap rakyat Mesir. Sebagai apa semena-mena terhadap rakyat Afrika? Baru sadar rakyat Mesir, baru sadar rakyat Afrika nembe paham bahwa ternyata mereka itu bukan cucunya Rasulullah. Mereka hanya pengen menguasai negara mereka dan tanah mereka. Akhirnya para seluruh Banu Ubaidillah itu akhirnya kadang-kadang dugi dumateng masyarakat, merampas tanah, merampas uang, sampai memperkosa istrinya orang. Akhirnya nikono bojone dipateni. Nganti toko semena-mena para seluruh perzinaan terjadi di mana-mana. Nek sumpama ono Banu Ubaidillah sing zina, ngomongnya ora apa-apa, ke keturunane Kanjeng Nabi ke zina ora apa-apa, mesti mlebu swarga, ndasmu gundul. Mungkin apa macam apa yang terjadi di Indonesia niki sudah terjadi di Mesir dan di Afrika. Akhirnya para tanahnya direbut, bojone direbut, uangnya dipateni, ekonomi berantakan, masyarakatnya menderita, tidak bisa berkutik, selalu dilecehkan, diinjak oleh Banu Ubaidillah yang ada di Mesir selama 200 tahun. Baru orang Mesir dengan orang Afrika dengan tangisannya mereka meratap, nangis, kok jadi seperti ini? Dulu kami mendukung Anda, mendukung kalian karena Anda dianggap, kami anggap sebagai cucunya Rasulullah, tapi ketika Anda atau kalian menguasai kami, kenapa kalian berubah menjadi iblis? Tapi masyarakat Mesir sudah lumpuh, masyarakat Afrika sudah tidak bisa berkutik. Akhirnya nopo wonten gerakan nopo, gerakan haji bareng-bareng. Wong Mesir haji, wong Afrika haji. Toko ning Mekah, bar toko ning Mekah ning Madinah. Kabeh wong Mesir, wong Afrika kuwi nangis tengah jengane makome Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini ada orang mengaku cucunya panjenengan, tetapi sikap tingkah lakunya seperti iblis, menguasai kami, memperkosa kami.
menginjak-injak kami, tidak menghargai kami, mencari keuntungan dari kami, menguasai tanah kami, merampas tanah kami, merampas kehormatan kami. Ini bagaimana ya Rasul? Wong Mesir Afrika nangis, barteng riku para Rasul sampun nangis. Akhirnya Gusti Allah Ta'ala maha rahman, maha rahim, maha kasih, maha cinta. Gusti Allah Ta'ala maha kuasa. Gusti Allah Ta'ala tidak mungkin membiarkan umat Kanjeng Nabi berlarut-larut dalam perbudakan, umat Kanjeng Nabi berlarut-larut dalam penyesatan satu golongan. Maka akhirnya ketemu kali Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kelesan pada waktu niku wonten dumateng Madinah, matur dumateng iku Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Para sedulur yang ketika itu menguasai Hijaz, yaitu adalah Banu Ayyubiyah. Para sedulur, iki Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya ning kono mendengarkan pengaduan masyarakat Mesir dan Afrika, kabeh nangis. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meneteskan air mata. Sare Salahuddin Al-Ayyubi, wawe priwe kok bisa koyo kue, bisane sampai koyo kue priwe, sampai pripun asalipun. Cerita dari awal sampai akhir orang Mesir dengan orang Afrika. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, sudah kalau demikian panjenengan silahkan kembali ke Mesir, sampean silahkan kembali ke Afrika, tunggu pertolongan Allah akan datang. Yang penting panjenengan dedonga mawon. Akhirnya wangsul sedoyo, bar wangsul sedoyo setelah kepulangan niku para serba Rasul, setelah kepulangan daripada masyarakat Mesir dan Afrika dari haji, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi musyawarah kali Sultanul Aulia Al-Hafidz Sumadani wa Nur Satiul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Musyawarah nyuwun pendapat pripun niku Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir mengkodisi istikharah. Syekh Abdul Qadir istikharah. Ternyata istikharahnya hasilnya apa? Hasilnya adalah mereka adalah bukan cucunya Rasulullah, mereka adalah kalan daripada Yahudi. La yata'allaquna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi, maka karakternya tidak menunjukkan itu karakter Kanjeng Nabi. Akhirnya jari Salahuddin pripun niku Syekh Abdul Qadir, kalau seumpama itu diberesi berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka kemudian mengizinkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membereskan Mesir dan Afrika. Maka Salahuddin Al-Ayyubi langsung menyiapkan pasukannya, ratusan ribu pasukan, menyiapkan senjatanya, semuanya barisannya dirapatkan untuk menuju Mesir dan Afrika untuk merebut tanah Mesir dan Afrika dari Banu Ubaidillah yang mengaku cucunya Rasulullah, tapi nyatanya klan Yahudi yang sudah menguasai Mesir, zalim terhadap orang Mesir, jahat terhadap orang Afrika. Maka Salahuddin Al-Ayyubi langsung berangkat dengan pasukan yang maha dahsyat, maha besar untuk merebut dua kekuasaan. Satu adalah kekuasaan kaum Salib yang ada di Palestina, nomor dua adalah kekuasaan Yahudi Banu Ubaidillah yang mengaku dirinya cucunya Siti Fatimah, cucunya Rasulullah. Dengan kekuasaan besar langsung bergerak dari Mesir kasih ngantuk niki, ngantuk boten napa-napa Gus, ora apa-apa. Napa sebabe Gus, wong aku wis biasa, wis kulino, wis biasa ditinggal wong ngantuk wis biasa. Wong palang sawur dadi kaya kemundang kiai, nek imangan ora mau malah ninggal ngantuk. Ora apa-apa, ngantuk wis tulu ae sing banter ora apa-apa. Lah mongko anggar pengajiane rampung, mripate masing merem bae, ora usah digugah kali digotong bae ning kuburan sekalian. Kira modern begitu berangkat, alhamdulillah dengan kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi maka Mesir bisa dikuasai, Afrika bisa diambil alih, dan pada akhirnya setelah direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bangsa
Mesir. Bangsa klan Banu Ubaidillah mengaku cucunya Rasulullah diusir dari Afrika. Akhirnya mereka tunggang langgang keluar dari Afrika ke Mesir, dan pada akhirnya kemudian buku-buku dan kitab-kitabnya yang berisi doktrin yang menyesatkan masyarakat Mesir, doktrin ajaran yang menyesatkan masyarakat Afrika, yang mengunggul-unggulkan keluarganya mereka sendiri, dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maksudnya apa? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, mudah-mudahan dengan pembakaran ini jangan ada lagi satu klan siapapun yang membohongi kalian, mengaku cucunya Rasulullah dengan ajaran-ajaran yang sesat, ingin dihormati tapi orang bisa menghormati uang, ingin dituduhkan apa, ingin nunduk apa uang kape ini kono kepengennya tunduk kape, tapi dewekan kono malah menginjak. Jangan sampai ini terjadi kepada siapapun, makanya bakar sedoyo, dan akhirnya kemudian tanah Mesir, tanah Afrika dikembalikan kepada rakyat. Ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dari itu para serpa-peras dulu, dan ternyata di Indonesia itu ada lagi sama-sama Banu Ubaidillah bin Alwi. Kinamodan apa Alwi bin Ubaidillah itu niki Banu Alawi, Banu Ubaidillah ngali sami-sami Banu Ubaid. Makanya ada beberapa analisator dari dunia mengatakan Banu Ubaidillah yang ada di Mesir, yang ada di Afrika, yang pernah menguasai Mesir dan Afrika, itu satu orang dengan Ubaidillah yang ada di Hadramaut. Berarti klan mereka secara sejarah adalah Yahudi, ingin menguasai tanah yang mereka injak. Maka pulau kali panjenengan dalam menghadapi itu semua kita harus hati-hati. Adanya pembongkaran nasab yang dilakukan oleh para ulama kersone Gusti Allah, kudrat iradati Gusti Allah, sehingga terbongkarlah klan dari Bang Alwi, nasabnya ternyata terputus, tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, baik dari segi nasab ataupun dari segi tapak sejarah filologi ataupun dari genetika mereka tidak sama dengan genetikanya Rasulullah, genetika mereka tidak sama dengan genetikanya Nabi Ibrahim, genetika mereka tidak sama dengan genetikanya Nabi Ismail, genetika mereka tidak sama dengan genetika Kanjeng Nabi. Maka secara fik, saudara-saudara sekalian, Banu Alawi atau Habaib Banu Ubaidillah yang ada di Indonesia tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, terbongkar semuanya. Ini adalah kasih sayang Allah, sekaligus Muharram ini adalah kemenangan umat Islam seluruh Indonesia berdasarkan kudrat iradati Gusti. Sebab ini nggak akan bisa yang berani membongkar kecuali kudrat iradat Allah. Tidak akan yang bisa menggontarkan menggoncangkan, menggetarkan dari Sabang sampai Merauke kecuali kersone Gusti Allah. Nek kersone Gusti Allah bahkan bergetar, tapi nek boten kersone Gusti Allah bahkan ngotot-ngotot tidak akan terbongkar. Tapi inilah kehebatan Indonesia. Ini kehebatan belok itu cari Pak Wahab ngomong nopo siapa datang mengancam kan binasa di bawah duli. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duli. Ini Indonesia. Sopo baik. Maka pulau kali panjenengan kudu minta seluruh rakyat Indonesia harus bergerak bersama-sama menyelamatkan bangsa, menyelamatkan agama dari doktrin-doktrin yang tidak benar yang dilakukan oleh Banu Alawi, yaitu adalah Banu Ubaidillah untuk menyesatkan masyarakat Indonesia dan untuk menguasai Indonesia baik segi sejarah ataupun para leluhur. Ini kudu diperingatkan oleh orang-orang Indonesia. Maka wahai Banu Alawi, jangan macam-macam dengan Indonesia, jangan merusak sejarah kami, jangan memasukkan kuburan kami, jangan coba-coba ingin menguasai kami seperti hamba-hamba kalian yang telah menguasai Mesir dan Afrika. Kalian boleh berkuasa di Mesir, kalian boleh berkuasa di Afrika, kalian boleh menghancurkan Palestina, kalian boleh menghancurkan Libya, tapi menghancurkan Indonesia baru setengahnya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Indonesia. Mungkin apa mboten? Mila para sedherek para sedulur sedaya mawon ngatos-atos lek sumpama kula kali panjenengan jangan sampai mudah diadu domba.
Sebab napa? Sebab kadang-kadang niki ngadu domba niki, kadang-kadang bawi niki. Dheweke ora gelem muncul ngumpet bae tele malah wong sejen sing muncul. Malah anake panjenengan sing padha bae wong Indonesia ae. Ya gelut padha bae wong Indonesia ae ora karep wong padha bae wong Indonesia ae. Gini apa mboten? Para saya proposul makanya kepada bangsa Indonesia, ayo bareng-bareng ojo sampai gampang diadu dong. Sing muhibbin sing ora muhibbin jangan mudah diadu domba. Gina betul? Kita tetap yaitu adalah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia. Mari kita sama-sama meluruskan sejarah. Mari kita sama-sama membela bangsa, membela leluhur, membela tanah air. Sudah cukup Palestina. Tahun 45 tahun 45 Palestina persis seperti Indonesia, Pak. Orang Yahudi Askenazi datang karena diusir oleh Eropa. Ratusan ribu datang ke Palestina di pelabuhan namanya pelabuhan Haifa. Mereka menulis dengan satu spanduk, wahai orang Palestina, kami sudah terusir dari Belanda, kami sudah terusir dari Eropa, kami mau dibunuh oleh orang Jerman. Jangan pupuskan harapan kami untuk hidup bersama kalian di Palestina. Mereka mengemis-ngemis untuk hidup di Palestina. Wong Palestina bodoh kali wong Pemalang, monggo boten napa-napa panjenengan Masya Allah durung mangan ki masih kencot potongnya monggo, disukani bar, disukani sandang, malah disukani nopo, disukani tanah, disukani rumah. Perwis kayak kue, ternyata mereka memiliki karakter yang sangat luar biasa. Orang Eropa mengingatkan orang Palestina, wahai orang Palestina, kami mengusir mereka itu bukan tanpa alasan, tapi alasannya sangat kuat. Mereka akan menguasai kalian, mereka akan menginjak-injak tanah leluhur kalian, mereka akan menginjak sejarah kalian, akan memalsukan kalian semua, baik sejarahnya atau tanahnya akan direbut. Makanya kami sebelum itu terjadi maka kami usir. Kata orang Eropa, wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah. Tahun 45 bergeser waktu mereka mulai memframing sejarah, bergeser waktu mereka mulai menggeser sejarah Palestina, bergeser dengan waktu sedikit-sedikit dicaplok menyergap tanah Palestina. Di antaranya adalah pemalsuan makam, malsuakan makam palsu dilakukan oleh bangsa Yahudi mulai zaman dahulu sejak tahun 45 pada waktu mau menguasai Palestina. Orang saya Rasulullah di sekitar Masjidil Aqsa itu ada 3.000 makam palsu. Di seluruh Palestina lebih daripada 300.000 makam palsu. Iki persis kaya ning Pemalang kiake makam palsu. Untung ono laskar sabilillah kowe sing wani-wani sing bongkar bae. Ora bener bongkar. Daripada anak cucu kita akan bernasib sama seperti Palestina tahun ini, lebih baik sekarang ada yang palsu bongkar semua. Kita sebagai mbahnya harus bertanggung jawab kepada anak cucunya di masa yang akan datang. Betul lah betul. Sampean kepengen anak putih panjenengan seperti orang Palestina? Sampean kepengen nasibnya anak cucu kalian seperti orang Palestina? Kejadian yang ada di Palestina tahun 45 persis seperti Indonesia, banyak pemalsuan makam. Maka kalau seumpama di sini di Pemalang ada makam palsu, dibongkar apa dibongkar? Bongkar apa bongkar? Bongkar apa bongkar? Harus dibongkar. Kalian jangan takut karena kalian membela negara. Kalian jangan takut karena kalian membela tanah air. Kalian jangan takut karena kalian membela Rasulullah. Kalian jangan takut karena kalian itu membela leluhur. Kalian jangan takut karena kalian membela tanah kalian sendiri. Jangan sampai seperti Palestina. Akhirnya para saya Rasulullah sedikit demi sedikit mulai tahun 50 kekuasaan Palestina diambil alih, militer kekuasaannya, kepolisiannya dikuasai oleh mereka, akhirnya diframing oleh mereka. Begitu mereka sudah memiliki kekuasaan, kemudian komunitas mereka, orang-orang mereka semakin banyak, keturunannya semakin banyak, bekerja sama dengan Amerika sama-sama Yahudi, bekerja sama dengan Inggris sama-sama Yahudi, akhirnya bergerak mengusir masyarakat Palestina. Wong sing nulunge diusir, malah dipateni, malah diracun, orang dikei mangan kan Gaza. Bagaimana kita cara menolongnya? Malah sebetulnya panjenengan itu harus mengadakan satu gerakan itu untuk menolong Palestina. Kula niku nek ningali berita Palestina, subhanallah, boten tega.
niku wonten di antawis koncone kula sing mriku. Itu ada orang umur 3 tahun. Dinginnya 3 derajat. 3 derajat itu seberapa? Guci 3 derajat. Dinginnya 3 derajat. Begitu ada orang lagi jalan, ternyata ada anak kecil menangis, anak laki-laki di pinggir jalan. Ibunya sampun sedo, bapaknya pun boten-boten. Dia kedinginan, tutupnya cuma tutup kardus saja seperti anak ayam. Betapa nyawa tidak pernah dihargai oleh orang Yahudi. Betapa nyawa itu tidak dihargai orang Yahudi. Maka para gerakan Yahudi yang ada di Indonesia pun tidak pernah menghargai nyawa orang Indonesia. Ngajak-ngajak orang Indonesia, siapa yang menentang Habaib, ayo kita perang aja, sing mati sampean. Habaib maju mau mati, ngongkon mau mati sampean itu gini boten. Saya nopo boten model kata boten. Kami nggak niat perang, nggak apa, cuma tanya nasab sampean bagaimana kok perang sih pripun. Ojo ngejak-ngejak wong ngomong perang, gini boten. Ngomong perang kowe ora bakal menang kok, ngadepi aku ora bakal menang. Gini boten. Para Rasul jangan mau diadu domba. Gini boten. Ini para Rasul demi untuk membela mereka. Ini untuk membela kehormatan daripada marganya mereka, keluarga mereka. Yang dikorbankan adalah kalian, bangsa Indonesia. Yang disuruh perang kalian, perang dengan ini. Persis seperti Belanda dan Yahudi. Makanya jangan, hati-hati panjenengan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Jenobatan. Poros cerek perau poros setulus dek mawon. Akhirnya sampai detik ini Palestina ora selamat. Na'udzubillah min. Ini loh, gimana Gus itu negara Islam yang ada di Saudi, yang ada di Timur Tengah, lah yang wis ngomong nek sing arane Wahabi ku sing gawe ku Yahudi kurang ngandel-ngandel cintasmu ya. Wahabi itu yang membuat itu Yahudi. Bagaimana mungkin mereka itu akan membantu Palestina? Gini betul, sing bantu Palestina sapa? Ya sampean wong enu. Ngarep-ngarep wong Saudi, malah Saudi itu dukung Israel. Malah Qatar dari Dubai merasanya agama Islam, tapi mengadakan modernisasi kemana-mana. Foya-foya tuku mobil sing larang-larang. Palestina sedulur sing ananing sampingnya orang pernah diperduliakan. Kenapa? Mereka menganut faham Wahabi, dan Wahabi itu yang menciptakan adalah Profesor Dr. Versi Cook tahun 1889, seorang Yahudi dari Inggris. Maka dari itu Kanjeng Nabi benar, caranya Kanjeng Nabi ya Ali, orang yang paling sesat. Yang paling sesat adalah ada dua. Sinten ya Rasulullah? Satu, orang yang terlalu benci kepada kamu, yaitu adalah Wahabi, Khawarij. Nomor dua, orang yang menyatakan dirinya terlalu cinta kepada kamu. Siapa? Gerakan Syiah, karena dua-duanya dari Yahudi. Poros cerek Rasul. Maka poros cerek Rasul dulur, kalau kali panjenengan kudu hati-hati, harus merawat dan harus titen nggih. Panjenengan melek nggih. Wong Pemalang melek nggih. Melek ngatos-atos panjenengan kembali kepada Nahdlatul, kembali kepada Kiai NU. Wis arep jaluk barokah ning Kiai NU, arep jaluk dongan ning Kiai NU. Dina mboten? Aluk jaluk barokah dari NU, nek ono pengajian wis Kiai NU, panjenengan kiai kampung niku malah luwih pinter kok. Dina mboten? Lebih alim, sangat ilmunya jelas, sampai mondok hitam putih tong buntet, terusane Mbak Abbas jelas. Mondok hitam putih tong Lirboyo, tong Ploso Kediri, Jampes, Pacul Goang, sampai tekaning Sarang, nganti ke Kodingo, napa Lirap, nganti tekaning napa namanya Watu Congol, Bahma. Lah ini betul-betul niku adalah sangat keilmuannya jelas tuh kiai-kiai Pemalang niku. Kenapa harus manggil yang lain? Gini mboten? Mereka digali keilmuannya. Yuk nasihat kawula panjenengan. Mulai sekarang kita adalah kebangkitan tahun baru Islam malam ini adalah kebangkitan masyarakat pribumi Indonesia, kebangkitan para ulama, para kiai Indonesia. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap kanggo memajukan kiai-kiai kampung sing ana ning Pemalang. Siap untuk meminta barokahnya kepada para ulama, para kiai sing ana ning Pemalang. Siap nek ana acara ki, ana acara diundang kabeh, sing diundang kiai-kiai Pemalang. Yang sing waune ora pernah diundang malah sampean, padahal ilmunya lebih alim, sangat keilmuannya lebih jual. Jelas niki siap diundang napa mboten?
siap panjenengan siap nggih? Sudah, sebetulnya Indonesia tidak butuh siapa-siapa. Yang namanya Indonesia adalah gudangnya para ulama, gudangnya ilmu, orang butuh siapa-siapa, gudangnya karomah, gudangnya para wali, gudangnya para ulama, para wong sing pinter-pinter. Panjenengan Sumenep yang namanya Musnidul Alam, pemegang sanad ilmu hadis seluruh dunia itu apa? Syekh Yasin Al-Fadani saking Padang, Indonesia. Sampai ngerti sing disebutnya Syekhul Haramain, guru besar dua tanah haram, Mekah bari Madinah, bahkan ning kono wong sing Mesir sing kono Padang ngaji kabeh. Sapa? Kiai Nawawi Banten, wong Indonesia. Sampai ngerti lha itu adalah mursyid tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang nasabnya atau apa sanad jadi aku oleh seluruh dunia sing sedure wonten dumateng Mekah, wonten Mekah sinten nami Mbah Muslim Meranggen niku tiyang Semarang. Gila mboten? Niku semuanya orang Indonesia. Syekh Yusuf Al-Makassari yo Indonesia. Gila mboten? Lho pemalih atas Syekh Yasin Al-Fadani sampai Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi sampai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syai Soleh Dara. Itu adalah seluruhnya wong Indonesia itu gudangnya ulama, gudangnya wali, gudangnya karomalan barokah. Sampai kembali kepada leluhur kalian, kembali kepada ulama panjenengan. Siap nama mboten? Siap nama mboten? Tahun baru 1446 semuanya adalah lembaran baru kebangkitan masyarakat Pemalang, kebangkitan ulama kiai-kiai sing ana ing Pemalang. Kinapa mboten? Mangke insyaallah wonten acara pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah niku insyaallah badhe dipun laksanakan tanggal 24 Agustus nggih. 24 Agustus niku sampun matur panitiane kula ngendika adakan besar-besaran. Framingnya adalah apa? Kebangkitan masyarakat Pemalang. Kembali kepada leluhur. Siap napa mboten? Kembali kepada adat. Siap napa mboten? Ada upaya menjauhkan adat Jawa dari Islam, seolah-olah lek panjenengan nganggo blangkon ora Islam, seolah-olah Islam kudu nganggo udung-udung kaya nyong. Paham? Seolah-olah kalau pakai blangkon tidak ini adalah merupakan kejahatan adat budaya. Maka dari itu kula nyuwun dumateng panjenengan setiap ada acara maulid, setiap ada acara apa, kaitkan adat budaya panjenengan. Siap? Gali adat budaya panjenengan, karena adat budaya Jawa menurut Ki Agus Sunyoto, adat budaya Jawa itu mulai dibangun sejak kedatangan Wali Songo. Sebelumnya Mataram tua itu tidak pernah, jarang ada adat budaya, kebanyakan adat budaya dibangun oleh Wali Songo. Jadi adat budayanya sampean itu adalah sudah memiliki nilai yang sangat islami. Maka kalau kali panjenengan semua yang namanya blangkon itu sebetulnya adalah udeng-udeng batik. Gini apa mboten? Nek udeng-udeng petak biasa tinggi teng Arab, nek sumpama batik Indonesia. Gini apa mboten? Milo panjenengan para Rasul Rasul kaitkan budaya adat sampean. Siap napa mboten? Kula niku sawetara teng Cirebon niku wonten Kidung Prabu Siliwangi Sahadat. Kidung Sahadat Prabu Siliwangi luar biasa, ngajari sampean saya pindah. Maka dari itu semacam itu pakem-pakem adat budaya nanti di acara tanggal 24 itu dikaitkan. Insyaallah maka wonten pawai budaya yang dulu dipendam oleh orang jahat, sekarang kita munculkan itu adalah karya leluhur kita. Betul lah betul? Itu adalah karya ulama kita. Betul lah betul? Justru mereka lah yang membuat itu dalam rangka islamisasi tanah Jawa dan islamisasi Nusantara. Maka dari itu nanti pawai adat budaya setiap ada acara seperti ini dikaitkan sampai gitu. Panitia sekali kakek ngangge blangkon, ngangge blangkon gagah-gagah koyo Arya Kamandanu. Gino apa mboten? Ngangge blangkon gitu, gambare PWI
kausen Laskar Sabilillah niku laskare Diponegoro, nek mbae kula Laskar Hizbullah, Basim As'ari Mbak Abbas Diponegoro Laskar Sabilillah niku PWI Laskar Sabilillah gagah nemen nganggo blangkon wis pokoke apa sing ana ning arep nek mencoba-coba rusak Indonesia terjang sekalian jenenge wong Indonesia wong Pemalang kowe. Siap napa boten? Siap napa boten? Jadi adat budaya nanti ada pawai adat budaya. Jadi panjenengan semua yang berkecimpung di dalam adat dan budaya seni daripada Jawa Tengah atau Pemalang, segera panjenengan melaporkan diri ke Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Maksudnya nanti akan ditampilkan, minimal itu akan diadakan pawai adat budaya, pawai keris. Gini apa mboten? Ono sing ndika Gus niku kerisnya diguyur-guyur niku Gus. Bari apa? Yo bari kembang pitung rupa niku kan musyrik. Lho musyrik kok apa lho? Sampean anggere umpama duwe mobil dicuci napa mboten? Mobile sampean iki dicuci napa mboten? Hah? Nek mobile sampean seumpama setunggal tahun ora dikumbah, busem dicuci napa mboten? Nek disuci ngangge toya malah disukani minyak wangi mboten, toyane disukani sabun, sabune mabet wangi napa mboten? Musyrik apa ora? Lah kok nyuci-nyuci keris itu dianggap musik pripun sampean niku? Gini apa mboten? Gini apa mboten? Jadi sampean ora usah wong sing was-was di masalah agama kaya kowe nyatane ora ngerti agama. Wong bapak tua sampean ulama zaman rumiyin wis ngerti kok masalah kowe. Dan itu masih bisa ditolerir. Gini apa mboten? Enggak jadi masalah. Poros derek poros dulur. Ono sing ngomong nek nganggo keris berarti sampean iki ya mengkone tetang gunane ning keris. Seolah-olah enggak percaya diri kalau enggak ada keris. Lah yo ngarep takon, polisi anggur orang gawa pistol percaya diri ilang apa ora ilang? Apa nyongan kayak apa sih orang gawa pistol? Berarti nyembah pistol musyrik panik kaya kowe iki cangkem iku musyrikan nemen sampean. Bukan masalah itu kan senjata saja. Gini mboten? Coba adat budaya, udah kepengen adat budaya Jawa Tengah, adat budaya Pemalang itu ditampilkan semua seninya apanya. Gini apa mboten? Nanti tanggal 24 Agustus yaitu adalah merupakan hari lahir kebangkitan rakyat masyarakat Pemalang dengan berdirinya Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabilillah. Siap nama mboten? Siap nama mboten? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kemarin ada oknum Habib yang ceramah dengan sangat tidak sopan dan disiarkan di YouTube menyebut bahwasanya Menteri Agama kita Gus Yakut adalah disamakan dengan iblis. Saya mau tanya kepada kalian sebagai bangsa Indonesia, gerakan anti pemerintah yang sah itu selalu dilakukan oleh Syiah.
Makanya banyak negara hancur ketika kemasukan Syiah, karena gerakannya anti pemerintah yang sah. Siapapun pemerintah yang sah akan dijelek-jelekan. Dan ini termasuk Ba'alwi. Katanya Gus Yakut sama dengan iblis, dan itu ngajari jamaahnya. Gus Yakut bukan pribadi, ini sudah Menteri Agama. Saya tanya kepada kalian bangsa Indonesia, saya tanya kepada kalian bangsa Indonesia, kalian tersinggung apa tidak? Sakit hati apa tidak? Kalian akan mentolerir apabila semacam itu? Maka harus dilawan. Laskar Sabilillah harus buat YouTube tandingan lagi, lawan mereka. Dan Banser jangan diam, Banser jangan diam. Kalian itu ketika Mbah Hasyim Asy'ari direndahkan, kalian diam. Ketika NU sejarahnya dibelokkan, kalian diam. Sampai pimpinannya Gus Yakut direndahkan, kalian diam. Tapi kalau Habib dijelek-jelekan, katanya kalian bergerak untuk nasionalisme. Nasionalisme model apa Anda? Mana bangsanya kalian? Kalau kalian tidak bisa membela NU, tidak bisa membela negara, copot lorengnya kalian. Buat apa kalian pakai loreng? Sudah berkali-kali saya sejak dulu Banser di framing anti kalimat tauhid, Banser di framing anti Islam, dan itu bukan mulutnya HTI saja, termasuk mulutnya Habib. Saya yang melawan, tapi Anda diam. Kemudian Anda mengatakan saya membantu NU, membela NU. Sing dilawan sopo? Sing dilawan adalah PWI, Kusabas Bari Kiamat. Entasmu gundul. Lawan itu, jangan diam Banser. Lawan. Proses itu dengan hukum. Indonesia negara hukum. Ya, siapa beda? Siapa beda? Supaya jangan ada berani-berani itu, karena Ba'alwi itu genetiknya Syiah Ismailiyah juga sama. Syiah itu anti pemerintah yang sah. Jokowi disebutnya Jokodok, padahal Jokowi itu adalah presiden Indonesia. Betapa mereka tidak pernah menghargai pemerintah yang sah, pemerintah Indonesia, otoritas Indonesia. Istananya disebut istana Dajjal, presidennya presiden iblis. Sampai detik ini masih ada seorang Habib yang mengatakan bahwasannya Gus Yakut itu samakan dengan iblis, dan masih berani tampil di depan. Sekali-kali orang semacam itu tampil di Pemalang, kamplang sampai. Pikirannya wong Indonesia tidak berani mengatur wong kayak. Siap nomor, siap nomor, siap bergerak, siap bergerak. Tidak usah takut, tidak usah takut, jangan takut sampai membela bangsa. Binawatan. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat yang masih setia, sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama. Begitulah tadi ya semangat juangnya Kiai Haji Gus Abbas Buntet ya, yang perlu kita dukung bersama, yang perlu kita ikut serta di dalamnya semampu kita apapun bentuknya, untuk melanjutkan atau membantu segala perjuangannya. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua Allah beri kemudahan, Allah beri kemudahan, dan Allah beri kekuatan kepada kita semua, dan senantiasa Kiai Haji Gus Abbas Buntet selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, semangatnya semakin tinggi dan tak pernah pudar ya, agar mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Sahabat, di mana saja berada, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan saya sajikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah wawasan dan membangkitkan semangat baru, semangat perjuangan baru. Juga kepada para laskar Sabilillah, terus bergerak dan berjuang demi nusa dan bangsa. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton, dan mudah-mudahan yang sudah subscribe Allah beri imbalan, jazakumullah khairan katsiran, dan masuk surga ya.
Dan kepada yang belum subscribe, dimohon untuk membantu subscribe. Akhirnya, terima kasih dari saya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan apabila tidak sepaham dan sependapat dengan Anda, silakan Anda punya hak penuh untuk berkomentar pada kesempatan ini. Terima kasih, saya tunggu komentar Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabilillah.